Assalamualaikum. Halo Sobat BK, semoga tetap semangat belajar ya untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang metode dan teknik bimbingan konseling dalam mengoptimalkan potensi siswa dengan membantu mengentaskan masalah yang dihadapi oleh siswa. Sobat BK, siswa sebagai individu yang sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi on becoming, yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, siswa memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah hidupnya. Di samping itu, terdapat suatu keniscayaan bahwa proses perkembangan siswa tidak selalu berjalan secara mulus atau bebas dari masalah. Penanganan siswa bermasalah melalui bimbingan konseling sama sekali tidak menggunakan bentuk sanksi apapun, tetapi lebih mengandalkan pada terjadinya kualitas hubungan interpersonal yang saling percaya di antara guru bimbingan konseling atau konselor dan siswa yang bermasalah. Sehingga setahap demi setahap siswa tersebut dapat menyadari kesalahannya, serta dapat mengarahkan dirinya untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya, guna tercapainya penyesuaian diri yang lebih baik. Atas dasar itu, maka implementasi bimbingan konseling di sekolah diorientasikan kepada upaya memfasilitasi perkembangan potensi siswa yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir, atau terkait dengan pengembangan pribadi siswa sebagai makhluk yang berdimensi biologis, psikis, sosial, dan spiritual. Secara umum, bimbingan konseling memiliki metode dan teknik dalam membantu untuk mengoptimalkan potensi siswa dengan membantu pengentasan masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah metode yang ada dalam bimbingan dan konseling. Metode dalam bimbingan konseling ada dua, yaitu bimbingan individual dan bimbingan kelompok. Metode melalui bimbingan individual adalah upaya pemberian bantuan diberikan secara individual dan langsung bertatap muka atau berkomunikasi antara guru pembimbing atau konselor dengan siswa. Sedangkan metode melalui bimbingan kelompok adalah untuk membantu siswa memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok. Sobat BK, metode yang pertama yang akan kita bahas adalah metode bimbingan individual. Sobat BK, dalam metode bimbingan konseling individual, setidaknya ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah konseling direktif. Konseling dengan metode ini dalam prosesnya yang aktif atau yang paling berperan adalah konselor. Dalam prakteknya, konselor berusaha mengarahkan klien atau siswa yang sedang bermasalah sesuai dengan masalahnya. Selain itu, konselor juga memberikan saran, anjuran, dan nasihat kepada klien. Yang kedua adalah konseling non-direktif, dikembangkan berdasarkan teori client center. Konseling yang berpusat pada konseli. Dalam prakteknya, konselor hanya menampung pembicaraan dan mengarahkan. Konseli bebas berbicara tanpa ada paksaan dari siapapun. Metode ini tentu sulit diterapkan untuk konseli yang berkepribadian tertutup atau introvert,
Karena siswa dengan kepribadian tertutup biasanya pendiam akan sulit untuk diajak bicara. Yang ketiga adalah metode eklektik, yaitu penggabungan kedua metode antara metode direktif dan metode non-direktif. Penerapan metode ini adalah dalam keadaan tertentu konselor menasehati dan mengarahkan konseli sesuai dengan masalahnya, dan dalam keadaan yang lain konselor memberikan kebebasan kepada konseli untuk berbicara sedangkan konselor mengarahkan saja. Selanjutnya, beberapa teknik yang bisa digunakan dalam metode bimbingan individual. Yang pertama adalah latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih konseli yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Yang kedua adalah teknik desensitisasi, merupakan teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan konseli dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan konseli untuk rileks. Yang ketiga adalah pengkondisian aversi, merupakan teknik untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Yang keempat adalah teknik pembentukan perilaku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk perilaku baru yang positif pada konseli dan memperkuat perilaku positif yang sudah terbentuk. Yang kelima adalah teknik permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara konseli dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Yang keenam adalah teknik latihan saya bertanggung jawab, merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu konseli agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Teknik yang ketujuh adalah bermain proyeksi-proyeksi. Teknik ini yaitu memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang ada dalam dirinya sendiri dan tidak mau melihat atau menerimanya. Mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Kedelapan adalah teknik pembalikan, di mana konselor meminta konseli untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. 9 adalah teknik bertahan dengan perasaan, digunakan untuk konseli yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Konselor mendorong konseli untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu. 10 adalah teknik homework assessment. Teknik ini dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas di rumah untuk melatih, membiasakan diri dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola perilaku yang diharapkan. 11 adalah teknik adaptif. Teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan konseli untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku yang diinginkan. Latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat pendisiplinan diri konseli. 12 adalah teknik bermain peran. Teknik ini mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan, yaitu perasaan-perasaan negatif, melalui suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga konseli dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. 13. Teknik imitasi. Teknik ini untuk menirukan secara terus-menerus
suatu model perilaku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan perilakunya sendiri yang negatif. Metode yang kedua adalah metode bimbingan kelompok. Metode ini membawa keuntungan pada diri siswa, di antaranya 1. Menghemat waktu dan tenaga. 2. Dapat menciptakan kesempatan bagi semua siswa untuk berinteraksi dengan konselor. 3. Menyadarkan siswa bahwa kenyataan yang sama juga dihadapi oleh teman-temannya. Sobat BK, di dalam metode bimbingan kelompok ada beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama adalah program homeroom. Program ini dilakukan di luar jam pelajaran dengan menciptakan kondisi sekolah atau kelas seperti di rumah, sehingga tercipta kondisi yang bebas dan menyenangkan bagi konseli atau siswa. Dengan kondisi ini, siswa dapat mengutarakan perasaannya seperti di rumah, sehingga timbul suasana akrab. Yang kedua adalah karya wisata atau field trip. Karya wisata dilaksanakan dengan mengunjungi dan mengadakan peninjauan pada objek-objek yang menarik yang berkaitan dengan pelajaran tertentu. Mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Hal ini akan mendorong aktivitas penyesuaian diri, kerjasama, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta mengembangkan bakat dan cita-cita. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Organisasi siswa. Melalui organisasi siswa, para siswa memperoleh kesempatan mengenal berbagai aspek kehidupan sosial. Mengaktifkan siswa dalam organisasi siswa dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan memupuk rasa tanggung jawab serta harga diri siswa. Sosiodrama dan psikodrama. Sosiodrama merupakan suatu cara membantu memecahkan masalah siswa melalui drama. Masalah yang didramakan adalah masalah-masalah sosial. Sedangkan psikodrama adalah upaya pemecahan masalah melalui drama yang berkaitan dengan psikis yang dialami individu. Perbedaannya terletak pada masalah yang dibawakan. Pengajaran remedial merupakan suatu teknik pemberian bimbingan yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok tergantung kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Nah, demikian Sobat BK metode dan teknik bimbingan konseling yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan potensi siswa dengan membantu mengetaskan masalah siswa yang sedang dihadapi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Wassalam.